Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Zahra dengan NIM 302200142. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori agenda setting. Pengertian teori agenda setting. Teori agenda setting dikemukakan oleh MC Combs dan Donald L. Shaw sekitar tahun 1968. Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Teori agenda setting juga mempunyai kesamaan dengan teori peluru yang menganggap media mempunyai kekuatan mempengaruhi khalayak. Bedanya, teori peluru memfokuskan pada sikap atau afektif, pendapat, atau bahkan perilaku. Sedangkan agenda setting memfokuskan pada kesadaran dan pengetahuan atau kognitif. Teori ini mengakui bahwa media member pengaruh terhadap khalayak dalam pemilihan presiden melalui penayangan berita, isu, citra, maupun penampilan kandidat itu sendiri. Dengan menonjolkan isu, citra, dan karakteristik tertentu kandidat, media ikut memberikan sumbangan yang signifikan dalam melakukan konstruksi persepsi publik dalam pengambilan keputusan. Apakah akan ikut memilih dan siapa yang dipilih? Teori agenda setting dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Secara selektif, gatekeeper seperti penyunting, redaksi, bahkan wartawan menentukan mana yang pantas diberitakan dan mana yang harus disembunyikan. Setiap kejadian atau isu diberi bobot tertentu dengan panjang penyajian dalam surat kabar, waktu pada televisi dan radio, serta cara penonjolan ukuran judul, letak pada surat kabar, frekuensi pemuatan, dan posisi dalam surat kabar. Karena pembaca, pemirsa, dan pendengar memperoleh kebanyakan informasi melalui media massa, maka agenda media tentu berkaitan dengan agenda masyarakat atau publik agenda. Mengikuti pendapat Chavez dan Berger, ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan untuk memperjelas teori agenda setting. Di antaranya, yang pertama, teori itu mempunyai kekuatan penjelas untuk menerangkan mengapa orang sama-sama menganggap penting suatu isu. Yang kedua, teori itu mempunyai kekuatan memprediksikan sebab, memprediksi bahwa jika orang-orang mengekspos pada satu media yang sama, mereka akan merasa isu yang sama tersebut penting. Dan yang ketiga, teori itu dapat dibuktikan salah jika orang-orang tidak mengekspos media yang sama, maka mereka tidak akan mempunyai kesamaan bahwa isu media itu penting. Dimensi dalam agenda setting. Menurut Werner Severin dan James W. Tankard, menyampaikan dimensi-dimensi 3 bagian agenda setting, yaitu yang pertama, agenda media. Dimensi-dimensinya yang pertama itu ada visibilitas atau visibility, yaitu jumlah dan tingkat menonjolnya berita. Tingkat menonjol bagi khalayak atau audience salience, yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. Valensi atau valence, yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan, cara pemberitaan bagi. 2. Agenda publik, dimensi-dimensinya ada keakraban atau familiarity, yakni derajat kesadaran khalayak akan topik tertentu. Penonjolan pribadi atau personal salience, yakni relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. Dan kesenangan atau favorability, yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita. 3. Agenda kebijakan, dimensi-dimensinya. Yang pertama ada dukungan atau support, yakni kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu. Kemungkinan kegiatan, likelihood of action, yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan. Kebebasan bertindak atau freedom of action, yakni nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah. Pengaruh isi media dalam agenda setting. Dalam teori agenda setting, terdapat 5 kategori utama pengaruh isi media, yaitu yang pertama, pengaruh dari pekerja media secara individu.
Di antara pengaruh-pengaruh ini adalah karakteristik pekerja komunikasi, latar belakang profesional, dan kepribadian, sikap pribadi, dan peran-peran profesional. Yang kedua, pengaruh-pengaruh rutinitas media. Apa yang diterima media massa dipengaruhi oleh praktik-praktik komunikasi sehari-hari atau komunikator atau yang disebut juga orang penghubung, termasuk deadline atau batas waktu dan kendala waktu lainnya. Kebutuhan orang dalam penerbitan, struktur piramida terbalik untuk menulis berita, nilai berita, standar objektivitas, dan kepercayaan reporter pada sumber-sumber berita. Yang ketiga, pengaruh organisasi terhadap isi. Organisasi media memiliki beberapa tujuan dan menghasilkan uang sebagai salah satu yang paling umum digunakan. Tujuan-tujuan organisasi media ini bisa berdampak pada isi melalui berbagai cara. Yang keempat, pengaruh terhadap isi dari luar organisasi media. Pengaruh-pengaruh ini meliputi kelompok-kelompok kepentingan yang melobi untuk mendapatkan persetujuan atau menentang jenis-jenis isi tertentu. Orang-orang yang menciptakan pseudo-event untuk mendapatkan liputan media, dan pemerintah yang mengatur isi secara langsung dengan undang-undang pencemaran nama baik dan ketidaksopanan. Yang kelima, pengaruh ideologi. Ideologi menggambarkan fenomena tingkat masyarakat. Ideologi yang menyeluruh ini mungkin memengaruhi isi media massa dengan banyak cara. Konsep pembentukan agenda setting. Peneliti Gladys Engelang dan Kurt Lang meneliti hubungan antara pers dan opini publik. Mereka merinci proses tersebut ke dalam 6 langkah, yaitu yang pertama, pers menyoroti beberapa kejadian atau aktivitas dan membuat kejadian atau aktivitas tersebut menjadi menonjol. Yang kedua, jenis-jenis isi yang berbeda membutuhkan jumlah dan jenis liputan berita yang berbeda untuk mendapatkan perhatian. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa dan aktivitas dalam fokus perhatian harus dibingkai atau diberi bidang makna di mana di dalamnya peristiwa dan aktivitas tersebut dapat dipahami. Yang keempat, bahasa yang digunakan media dapat memengaruhi persepsi akan pentingnya sebuah isu. Yang kelima, media menghubungkan aktivitas atau kejadian yang telah menjadi fokus perhatian dengan simbol-simbol sekunder yang lokasinya pada lanskap politik mudah diketahui. Orang memerlukan dasar untuk berpihak pada sebuah isu. Yang keenam, pembentukan agenda dipercepat ketika individu-individu yang terkenal dan kesimpulan. Jadi komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, yaitu surat kabar, majalah, atau elektronik, yaitu radio, televisi, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Salah satu teori efek komunikasi massa adalah teori agenda setting. Teori agenda setting berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk memengaruhi agenda publik. Teori agenda setting juga mempunyai kesamaan dengan teori peluru, yang menganggap media mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang banyak atau khalayak. Bedanya, teori peluru memfokuskan pada sikap atau afektif, pendapat atau bahkan perilaku, sedangkan agenda setting memfokuskan pada kesadaran dan pengetahuan atau kognitif. Teori ini tidak hanya mempelajari berita-berita dan hal-hal lainnya melalui media massa, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu isu atau topik dari cara media massa memberikan penekanan terhadap topik tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.